Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari kudus Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu dan Bapak, kita bersyukur kepada Tuhan kembali di hari ini, tanggal 11 Juni tahun 2022 ini, kita diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, diberikan kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan, diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang saya yakin, saya percaya sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 yang bunyinya adalah demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saya baca satu kali lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, itulah Amsal 18 ayat yang ke-14. Dan saya melihat ini merupakan hal yang sangat menarik karena berkaitan dengan hidup yang antusias. Di dalam ayat firman Tuhan ini ada frasa yang sangat menarik perhatian saya. Yang pertama adalah orang yang bersemangat. Yang kedua adalah semangat yang patah. Artinya ini adalah dua hal yang bertentangan atau kontradiksi. Satu yang bersemangat, satu yang patah semangat. Mengapa hal ini sangat menarik perhatian saya? Begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku dikasih Tuhan, ya sebagaimana semua orang mengalami pergumulan dan persoalan masing-masing, atau saya katakan ada penderitaan-penderitaannya masing-masing. Tetapi dikatakan dalam ayat ini orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dengan memperhatikan kalimat tersebut, saya menarik pelajaran, yakni bahwa semangat seseorang menjadi suatu jaminan untuk berkemenangan atas segala penderitaan dan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Artinya kalau orang itu bersemangat, apapun persoalan, apapun menjadi pergumulannya, dia akan menang. Dia sanggup menanggung penderitaannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan penderitaan yang menjadi masalah terbesarnya, melainkan semangatlah yang menjadi fokus perhatiannya, yang menjadi penentunya. Jadi kalau ada orang berkata, atau kita berkata begini, persoalan saya terlalu besar, penderitaan saya terlalu berat. Sebenarnya bukan masalahnya yang terlalu besar, bukan penderitaan yang terlalu berat, tapi semangatnya yang sudah semakin berkurang. Karena kalau semangatnya tetap kokoh, semangat tetap kuat, maka dia bisa menanggung dan bisa menyelesaikan semua itu. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika semangat tetap terjaga, maka segala persoalan akan teratasi. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi semangatnya itu yang tidak boleh kendor. Maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun penderitaannya, apapun menjadi persoalannya, dia akan dapat tanggung. Kenapa saya katakan dia akan dapat tanggung? Karena dia bersemangat. Yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, di dalam ayat ini, semangat yang patah, siapakah yang memulihkannya? Atau
siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Artinya kalau semangat itu sudah patah, wow, itu paling sulit. Dengan cara apapun dia sangat sulit untuk mengatasinya. Dan artinya kalau dia patah semangat atau orang itu patah semangat, maka dia akan semakin banyak menanggung penderitaannya. Tetapi saya mau beritahukan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa semangat yang patah memang sulit untuk dipulihkan oleh apa yang ada di dunia ini. Dinasihati, diberikan dorongan, dimotivasi, mungkin akan sulit untuk memberikan pemulihan. Tapi ada berita baik, Tuhan sanggup memulihkan dan menolong untuk hidup kita kembali bersemangat. Dan jika Bapak Ibu mengatakan, ya saya kehilangan semangat saat ini, saya beritahu, saya sampaikan, Tuhan sanggup memberikan semangat yang baru bagi kita. Jadi kalimat yang berkata, tetapi siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Saya mau sampaikan, Tuhan sanggup memulihkan. Maksudnya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika seseorang patah semangat, hal itu memang akan membuat orang itu akan semakin terpuruk atas persoalan dan penderitaannya. Tetapi sebaliknya saya mau katakan, jika seseorang yang sedang dalam keadaan patah semangat dan ingin bersemangat, nah ini penting, patah semangat dan ingin bersemangat dan berkata, aku mau semangat ini, gimana caranya ya supaya aku tetap antusias, supaya aku tetap bersemangat? Caranya adalah bangun relasi dengan Tuhan, karena itulah menjadi penentunya. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Mungkin ada orang berkata, bagaimana Pak caranya? Sudah kehilangan semangat, bangun relasi lagi. Dengan cara yang bisa kita lakukan, bangun semangat, bangun terus antusias kita. Untuk apa? Membangun relasi kita dengan Tuhan sejauh yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, kata semangat sama dengan kata antusias, ya kan? Orang itu semangat loh, orang itu antusias loh, ya kan? Dan kalau orang itu bersemangat, itu orang itu antusias. Orang yang antusias pasti bersemangat, betul nggak? Nah, saya beritahu, kata antusias itu terdiri dari dua kata. Satu, yaitu kata an. Yang kedua adalah kata theos. Jadi, antheos. An itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya, antusias itu adalah Tuhan ada di dalam. Hal ini menjelaskan untuk hidup yang bersemangat, antusias, Tuhan Allah harus ada di dalam diri kita. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau orang mengandalkan Tuhan, artinya Tuhan ada dalam dirinya, maka dia akan tetap antusias, dia akan tetap semangat, dia tetap sukacita menghadapi segala tantangan, persoalan. Dia tidak patah semangat. Tetapi karena Tuhan ada dalam dirinya, dia akan tetap antusias. Dan sesuai dengan firman Tuhan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tapi melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya kalau Kristus hidup dalam kita, antusiasme itu akan tetap ada, tetap berkobar, semangat itu akan tetap ada. Itulah sebabnya di dalam bagian firman Tuhan juga dikatakan, Dia memberikan Roh Kudus penolong, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya kalau ada masa-masa kita kehilangan antusiasme, kehilangan semangat, maka yang terpenting sebenarnya sebagai pengikut Kristus adalah kita kembali lagi membangun relasi kita dengan Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, saya akan yakinkan Bapak Ibu bahwa kita akan kembali mengalami kobaran yang baru dalam Tuhan. Itulah sebabnya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudari Kristus Tuhan, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melalui renungan ini, saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya melakukan dua hal. Yang pertama, tetap antusias.
tetap antusias. Sekali lagi, tetap antusias. Maka segala rintangan, tantangan pasti akan kita taklukkan, dan kita pasti akan menang. Apapun rintangannya, tetap semangat. Jangan patah semangat. Mungkin engkau berkata, gak ada yang memberikan semangat, gak ada yang memberikan dukungan. Siapa yang menopang saya? Siapa yang mendukung saya? Saya beritahu, kalaupun sekitarmu kurang memberikan semangat, tetapi saya beritahu, Tuhan siap memberikan semangat kepadamu. Tetapi engkau berkata, iya tapi sih masih ada sih yang memberikan semangat. Istriku tak memberikan semangat, suamiku tak memberikan semangat, anak-anakku memberikan semangat, orang tuaku memberikan semangat. Ayo kalau begitu bersemangat. Itu sudah sangat baik. Tetapi yang terutama lagi, dengar, Tuhan bersedia memberikan engkau pertolongan, penyertaan, dan tetaplah semangat. Dan saya mau katakan juga, jika saat-saat ini engkau kehilangan semangat, atau engkau merasakan semakin lemah menghadapi persoalan yang sedang kau jalani, saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jangan kehilangan semangat. Datanglah kepada Tuhan melalui doamu, melalui pujianmu, melalui pembacaan firman Tuhan yang kau lakukan. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tujuan adalah supaya hidup kita tetap bersemangat, tetap antusias, karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau Dia menyertai kita, maka kita tidak perlu patah semangat dong. Kalau Dia menyertai kita, maka kita punya pengharapan. Maka kalau kita punya pengharapan, ada yang menyertai kita, namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, yang sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya, maka sekali lagi, jangan patah semangat. Mungkin ada di antara kita pagi hari ini berkata, aku sakit, aku kehilangan semangat, kehilangan pengharapan untuk sembuh. Saya beritahu, tetaplah berpengharapan, tetaplah semangat, yakinkan dirimu bersama dengan Tuhan. Kita akan cakap menanggung segala perkara, kita akan berkemenangan, ada solusi, ada jalan keluar, ada pertolongan. Karena Yesus, baginya tidak ada yang mustahil. Tetap semangat. Dan Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu berdoa bersama-sama, meminta supaya Tuhan mencurahkan kuasanya, rohnya, menjamah kita, memberikan kekuatan yang baru bagi kita, dan semangat yang baru untuk terus berkemenangan di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Doa dan harapan saya, semuanya kita tetap di dalam semangat yang berkobar, karena kita tahu Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami tentang pentingnya hidup yang bersemangat. Tuhan, jujur kami mengakui di hadapan-Mu, terkadang di saat kami menghadapi tantangan, rintangan, persoalan, permasalahan, kami kadang-kadang lemah Tuhan. Tapi kami bersyukur di pagi hari ini, kami kembali diingatkan bahwa Roh-Mu, Roh Kudus, senantiasa ada bersama kami, yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami terima Roh-Mu pagi hari ini, memberikan semangat yang baru, supaya kami terus antusias. Karena kami percaya, dengan semangat yang kuat, semangat yang kokoh, segala tantangan, persoalan yang terjadi, kami akan sanggup menanggungnya. Bahkan kami akan sanggup menyelesaikannya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan tetap mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan juga menyerahkan setiap saudara-saudaraku, jika ada dalam keadaan sakit, ada keadaan lemah, punya pergumulan, Tuhan campur tangan. Tuhan tolonglah mereka supaya mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima semangat yang baru dari Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022, menjadi
momentum bagi kami tetap bersemangat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, tetap antusias. Tuhan ada di dalam diri kita. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan pagi hari ini, tuliskan di kolom komentar supaya nanti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melihat dan mendengarkan renungan ini, mereka juga diberkati, tetap bersemangat. Dan juga Bapak dan Ibu bisa membagikan podcast ini kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan, kehilangan semangat hari ini, tapi dengan mendengarkan firman Tuhan ini, mereka antusias. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga punya pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan tentang pertumbuhan rohani, Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Pokok-pokok doa Bapak Ibu kita akan dukung dalam doa, dan pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab. Dan percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Salam sejahtera dan tetap semangat, antusias, karena kemenangan tersedia bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.